Di kesempatan video kali ini kita akan membahas penyelisihan Shiratal Mustaqim atau langkah-langkah yang setan buat untuk menyesatkan manusia dari Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus sendiri. Agar kenapa? Agar manusia itu tidak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan setan, agar manusia terjerumus kepada neraka jahanam. Nah, sekarang kita akan sama-sama membedah dari buku Shiratal Mustaqim, ini jalan yang lurus ya. Yang video sebelumnya kita telah membuat bagaimana cara mendapatkan hidayah, apa itu Shiratal Mustaqim. Sekarang penyelisihan Shiratal Mustaqim. Allah telah memancangkan suatu jalan yang lurus, jalan yang Allah ciptakan untuk menuju kepadanya, jalan yang mudah dilalui dan tidak cacat, ya, tidak bengkok-bengkok jalannya. Itu Shiratal Mustaqim, yaitu Islam, ya. Untuk mengelabui manusia, ya, dan mengecohkan mereka agar tidak memilih Shiratal Mustaqim, yaitu Islam, setan membuat jalan-jalan alternatif untuk mengelabui manusia, sehingga manusia ya itu kita tuh mikir kalau misalkan agama ini atau ajaran ini atau manhaj ini itu adalah benar, merupakan cabang dari Shiratal Mustaqim. Akan tetapi itu adalah jalan setan untuk mengelabui manusia, ya. Setan membuat manhaj sesat, agama-agama sesat atau ajaran-ajaran sesat. Agar kenapa? Agar manusia itu merasa benar dan dia tidak mau tahu atas kebenarannya karena ia telah terbutakan oleh setan tadi, ya. Setan membuat menghalang-halangi manusia dari Shiratal Mustaqim yang Allah buat tadi, yaitu Islam itu sendiri dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kenapa? Agar setan tidak mau anak Adam itu masuk surga, karena tujuan setan adalah menjerumuskan semua anak Adam kepada neraka jahanam. Kepada siapa setan ini membuat manhaj atau syariat-syariat sesat itu? Kepada terusus orang-orang awam yang ingin memperbaiki diri. Nah, disitulah dia masuk. Nah, makanya kita harus teliti dalam memilih atau ustadz-ustadz yang baik untuk mempelajari agama Islam ini. Nah, kemudian ini ada hadis an Abdullah bin Mas'udin qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala hadza sabilullah thumma khatta khututan an biyaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun mutafarraqatun ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaihi thumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fataqarrabu bikum an sabilihi wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa suatu saat Rasulullah menggaris suatu garisan lurus, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membuat beberapa garis di kanan dan kiri garis yang lurus tadi, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan, di setiap jalan ini ada setan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan jangan kalian ikuti jalan-jalan lainnya, niscaya akan menyimpangkan kalian dari jalan-jalan. Al-An'am ayat 153. Teman-teman maaf ya kalau misalnya aku berbicaranya agak-agak kalau istilahnya tuh balelol, karena aku masih pemula dalam public speaking, ya. Aku lagi belajar, jadi kalau penyampaiannya agak-agak kurang dipahami, tolong dimaafkan. Semoga kita ke depan makin terus mengupgrade diri. Nah, jadi di sini Rasulullah menggaris satu garisan, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah, ya, garis lurus. Kemudian di samping-samping beliau membuat garis kanan, garis kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah jalan-jalan yang dimana setiap jalan itu ada setan yang menyuruh kepadanya. Jalan yang lurus, di samping-sampingnya ada jalan lain, itu di setiap jalan itu ada setan yang menyeru. Maksudnya adalah dari jalan yang Islam yang benar, setan membuat maksiat. Di jalan yang lain, di garis yang lain membuat manhaj sesat. Di garis yang lain membuat suatu maksiat yang disepelekan. Membuat garis yang lain membuat syariat-syariat yang diada-adakan oleh setan. Agar kenapa? Agar manusia yang ingin melangkah maju
ia mengira bahwasanya garis ini adalah garis yang merupakan cabang dari jalan yang lurus. Nah, jadi kita harus hati-hati. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Di sini jelas sekali digambarkan bahwa setan menyuruh kepada jalan-jalan alternatif yang tidak diragukan lagi akan menuntun penitinya ke pintu jahanam. Lurus tadi menuju surga, yang kanan kiri tadi, garis-garis tadi itu bukan set lurus tadi, bukan belok dulu baru lurus, tapi belok kemana tahu dia. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pintu tadi, manhaj tadi yang dibuat oleh setan-setan tadi itu akan mengarah kepada neraka. Untuk mengeluarkan mereka yang sudah meniti Shiratal Mustaqim, setan pun membuat jalan ajaran-ajaran dan aliran-aliran yang mencampur adukan antara kebenaran Islam dengan kebatilan. Banyak kan kita dengar kalau misalnya saya ini pacaran, tapi contoh kecilnya ya, maksudnya tidak menjas orang pacaran juga, tapi ini contoh, ada orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Saya ini pacaran untuk dia mengingatkan sholat. Itu yang kita sering dan umum ya, yang kita sering dengar, yang udah banyak dibahas oleh konten kreator lain dan ustadz-ustadz lain. Saya ini pacaran untuk ada pengingat sholat, untuk ada pengingat berbakti kepada orang tua, untuk ingat makan. Ya, ada pepatah ulama salaf, at-ta'atu fil ma'ruf, ya, taat itu dalam ketaatan saja, tidak dicampur adukan dengan kebatilan. Ditinjau dari bagaimana posisi kakinya yang di dalam Islam dan bagaimana yang di luar Islam, mereka terbagi menjadi dua golongan. Ya, ketika dia terjerumus dalam, seseorang itu terjerumus dari Shiratal Mustaqim menuju jalan yang di samping-samping tadi, subulan fataqarruba, itu ada dua kriterianya. Mereka yang sudah keluar dari Islam itu murtad. Jadi ketika ia menyamping, kemungkinan ia murtad, satu. Yang kedua, mereka yang belum keluar dari Islam ahlul bid'ah. Kalau nggak murtad, dia ahlul bid'ah, ya. Dia mengajarkan amalan yang bid'ah. Manusia dan kejahilannya dengan bimbingan setan, jalan-jalan itu menerobos dan melanggar batas-batasan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bidang pemikiran maupun bidang amal perbuatan. Kemudian ini ada hadis dari Rasulullah SAW, tapi agak panjang banget. Kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita bersambung dulu pada ada dua golongan, ya, ketika ia terjerumus di Shiratal Mustaqim itu ada dua kriteria. Ada yang sudah keluar dari Islam ketika ia menyimpang dari Shiratal Mustaqim, ada yang bid'ah, melakukan kebid'ahan. Ya, kenapa bid'ah itu penting, atau kenapa bid'ah itu sangat bahaya sekali? Karena orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak merasa kalau dirinya itu salah, karena ia merasa dirinya benar, merasa ini loh yang diajarkan Nabi, padahal Nabi tidak meriwayatkan. Ya, Nabi tidak bersabda, ajaran tidak ada, tapi ia melakukan kebid'ahan. Karena apa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan itu merupakan salah satunya itu dari ego atau dari kejahilannya dia, atau karena dari hawa nafsu. Nah, oke, cukup sekian dulu video kali ini. Kita lanjut penyelesaian Shiratal Mustaqim part 2 di video selanjutnya. Terima kasih yang masih setia menonton video saya dan channel ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.